Meet one giving and depending opinion. Role play. Morning, students. Morning today. Today we are to develop enthusiastic tutor. Okay, who leader in this class? Siapa kelasnya di sini?
Opini itu adalah pandangan atau penilaian terhadap sesuatu tapi tidak didasarkan dengan fakta ya. For example, one person might think exercise is more important to healthy life, but another person itu berpikir bahwa makanan sehat itu lebih penting daripada olahraga. Itu kan ada dua opini. Nah, tapi kedua opini itu betul nggak didasarkan dengan fakta nggak? Kan enggak, belum ada faktanya. Ternyata faktanya adalah hidup sehat harus berolahraga dan juga harus makan makanan yang sehat. Tidak boleh hanya satu aja karena tidak seimbang. Ya. An opinion help us express truth, encourage discussion, and understand different perspective. Jadi opini itu membantu kita untuk mengekspresikan melalui diskusi. Melalui diskusi kita bisa mengekspresikan opini kita dan kita juga bisa tahu opini-opini orang lain. Itu adalah opini. Next, why define opinion? Kenapa kita perlu mempertahankan opini kita di saat kita berdiskusi? Ada yang mau tahu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kita nggak boleh HP? Enggak. Oh iya. Kenapa kita perlu mempertahankan opini kita di saat berdiskusi? To challenge others' thoughts politely, ya. Jadi kita bisa menantang pikiran-pikiran orang lain untuk supaya tapi tetap dengan bahasa yang sopan ya, nanti ajarkan biasanya ya. Biar supaya apa? Kita itu bisa mengetahui pikiran-pikiran lain dengan kita menatap dengan kita mempertahankan opini kita. Misal kita diskusi ya, nanti kita mempertahankan opini kita, misal disambung sama orang lain. Nah, otomatis orang lain juga akan mengeluarkan opininya. Jadi kita jadi mengetahui orang itu memiliki opini-opini tersebut gitu ya. And to explain why you believe something. Jadi untuk menguatkan pemikiran kita, kenapa kita memilih opini tersebut gitu ya. Jadi kita perlu mempertahankan. Kalau kalian sedang diskusi terus opini kalian ditolak mentah-mentah, kalian jangan diem aja. Kalian harus tetap mempertahankan opini kalian tapi dengan bahasa yang sopan. Oke? Nanti tipsnya. Nah, ini ada expression of giving opinion. Nih, misal kalian mengekspresikan opini kalian, kalian bisa menggunakan kata-kata seperti ini. In my opinion, atau dalam pendapat saya, exercise is more important while eating healthy. Itu opini saya. Or I think, or I feel, or personally I believe, or to be honest, or from my point of view. Ini semua bisa dipakai ya, tergantung konteksnya nanti. Kalian mau pakai yang mana terserah, boleh bebas ya. Dan ada juga ekspresi untuk mempertahankan opini kita. Kita bisa seperti ini, biar kelihatan tetap sopan ya, tidak menyakiti orang lain. I see your point, but I think bla bla bla. Bla 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 itu adalah bahasa Inggris dari titik-titik ya. I see your point, but I think, or that's a good idea. But kita tetap menerima opini dari mereka dengan kita bilang that's a good idea. Itu adalah ide yang bagus, tapi saya kurang setuju. Ya, atau I see what you're saying, but saya tahu apa yang kamu katakan, tapi menurut saya ini, and you have a point there, but kamu tahu ini dari masalah ini, tapi menurut saya olahraga itu lebih penting daripada makan makanan yang sehat untuk gaya hidup sehat. Okay. Nah, ini ada tips untuk mempertahankan opini kita. Yang pertama ada respect others, use polite language. Seperti tadi ya, kita harus respect kepada orang yang menyampaikan opini, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan seperti tadi ya. Tidak boleh opini kamu tuh salah, seharusnya seperti ini, itu tidak boleh ya. Nanti akan diskusi itu akan jadi pertengkaran nanti. And stay calm, avoid raising your voice on getting angry. Tetap tenang ya, jangan keraskan suara kalian, nanti akan menimbulkan pertengkaran juga. And focus on arguments ya, jangan fokus kepada orangnya, fokuslah kepada argumen opininya. Misal nih kalian diskusi, terus kalian tuh gak suka sama orang itu, terus kalian jadi kayak pengen emosi, pengen ini orang, jangan sampai opininya dipakai dalam diskusi ini ya. And for
dalam menyampaikan opini, kita juga perlu sentence stress. What do you think about sentence stress? Sentence. What do you think about sentence? What the meaning sentence? Sentence adalah kali. Nah, what about stress? Kalau sentence kalimat stress apa? Yuk yang cepat jawab. Stress adalah Stres itu apa? Nah, kalian berarti belum tahu ya selama ini stres itu apa ya? Tapi tahu stres itu gimana, tapi nggak tahu artinya gitu. Okay, so the sentence stress is to emphasize, place, or certain words in sentence to add rhythm and clarity. Jadi sentence stress itu adalah di dalam kalimat nanti kita itu perlu ada kata-kata tertentu yang perlu ditekankan, ya. And there are two types of words. The first is content words. Content words ini adalah kata yang perlu diberi penekanan. Biasanya ini berbentuk main verbs, or kata kerja utama, nouns, kata benda, or adjective, kata sifat, or adverb, kata keterangan. Itu yang perlu diberi penekanan biasanya, ya. And structure words tidak perlu diberi penekanan. Biasanya itu berbentuk prepositions, auxiliary verbs, and others. Nah, ada di dalam sentence stress juga memiliki aturan. Pertama yaitu tadi content words are stressed atau content words-nya itu perlu diberi penekanan. Yang structure words itu tidak perlu diberi penekanan ya. Yang content words itu tadi berupa main verbs, adjective, noun, or adverb. And structure word berupa preposition or auxiliary verb. Nah, penekanan itu penting. Penekanan dalam kalimat itu penting ya, dalam kata ya. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat di bukunya, di HP-nya, misal tidak kelihatan. Misal seperti ini. Misal ini Miss baca tadi. I think eating fruits regularly is good for our body. Ya. Tersampaikan nggak maknanya kira-kira dengan membaca seperti itu?
Time-nya 50 minutes ya, 15 menit. Nanti presentasi bergantian. Oke? Boleh dibuka kamusnya. Ditulis ya, ditulis. Nanti dinilai, nanti dinilai. Sudah selesai. Oke. Ini pragenane ring bahasa Indonesia. Kelas ke saya berenang ya. Sama kan gak ada ikutan? Gak ada aman-aman. Oke, lanjutin. 2 menit lagi. Oh, that's very good. I think that healthy food is very good for the body. Yes, because I want to be okay, see you next time. Yeah. Listen, is there anything you want to ask? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet 2. Post test with quizzes. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. How are you today? Okay, today you are in good health and okay, before we start our today, let's pray together. Silakan ya. Sampai pemimpin. Boleh, silakan. Bisa. Okay, everyone. Let's reciting basmalah together. Ayo. Nanti gantian setiap. Okay, everyone. Let's reciting basmalah together.
saat kita mengucapkan opini kita perlu yang namanya apa? Perlu yang namanya sentence. Nah, apa itu sentence stress? Kalimat. Nah, ada kata-kata yang perlu ditekankan. Masih ingat gak? Lalu ada dua jenis kalimat di sentence stress. Dua jenis kata. Apa aja? Consent words, structure words. Consent words biasanya berupa kata apa? Main verbs, kata kerja utama. Noun, kata benda. Yes, kata sifat. Adverb atau kata keterangan. Lalu yang structure words biasanya berupa apa? Prepositions and auxiliary. Nama panjang tuh apa? Nama panjang sama nama absen. Udah bisa kan? Kalau sudah terlanjur diulangi. Jadi totalnya berarti ada ada 23 sesuai ya. Langsung gas, amat aja.
Kali Firman kita Saya belum, kurang satu. Sementara tertinggi Aris. Selesai sudah, jangan bilang apa ya yang selesai. Siapa? Saifullah ada di tingkat gue. Siapa yang mau Saifullah?
opinions as well as way to express them, right? Right. Okay, thank you for your attention and correction. Hopefully you all can understand the material well. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.